Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kona Nurul Iman dengan NIM B0422046. Saya dari kelas Gizi A, Prodi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ilham S. SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan sosial budaya yang telah memberikan tugas kepada setiap individu. Baiklah, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Nah, teman-teman, sudah sejak lama kita sadari bahwa faktor perilaku dan juga sosial budaya ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah gizi. Perilaku negatif berupa pantangan makanan tertentu ini masih sering kita jumpai di beberapa daerah, terutama di daerah yang miskin akan informasi. Namun dengan derasnya arus informasi khususnya di kota ini dapat juga mengubah perilaku yang tidak sesuai, terutama perilaku yang mengarah ke pola makan ke barat-baratan atau western food, yang dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecenderungan munculnya berbagai penyakit degeneratif. Nah, hal ini juga dapat menimbulkan masalah baru, yaitu kecenderungan munculnya berbagai penyakit degeneratif. Penyakit apa saja itu? Yaitu seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, para ahli psikologi mendefinisikan bahwa perilaku adalah kegiatan-kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dapat dilihat secara langsung, atau untuk melihatnya kita diperlukan bantuan peralatan atau teknologi khusus. Contoh kegiatan ini yang dapat kita lihat secara langsung saat kita berjalan, berlari, dan juga memasak, begitu. Nah, kemudian untuk kegiatan yang dilihat dengan peralatan dan teknologi itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti kerja jantung dapat dilihat dengan elektrokardiograf. Nah, teman-teman, perilaku makan ini dapat mempengaruhi masalah gizi dan kesehatan karena mempengaruhi asupan zat gizi yang dikonsumsi. Asupan zat gizi tersebut bila kurang, ini dapat menyebabkan undernutrition atau gizi kurang, dan sebaliknya, bila asupan berlebih akan menyebabkan overnutrition atau gizi lebih, atau bisa dikenal dengan obesitas. Nah, selanjutnya, secara umum kebiasaan makan ini seperti yang kita lihat di gambar dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik dan faktor budaya. Oleh faktor fisik meliputi yaitu yang pertama produksi, kedua penyimpanan, ketiga pengawetan, keempat distribusi, dan yang kelima pengelolaan bahan makanan. Dan sementara itu faktor budaya ini juga meliputi status sosial, makanan khusus, perayaan, dan etika. Etika yang dimaksud ini adalah etika saat kita makan, seperti saat kita membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan, kemudian bersihkan tempat saat makan, dan tidak berlebihan juga saat makan. Karena seperti yang kita tahu, makanan yang terlalu banyak ini akan membuat penyerapan nutrisi menjadi kurang optimal, sehingga kita harus makan secukupnya. Artinya apa? Etika makan ini akan mempengaruhi pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan, sehingga kita perlu untuk mengedukasi tentang pentingnya etika makanan ini kepada orang tua, dengan tujuan agar orang tua ini membiasakan anak-anaknya sejak dini untuk mencuci tangan sebelum makan dan membersihkan tempat makan dan lain-lain sebagainya.
Kals dan Cobb juga mengatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi makanan atau gizi, yaitu yang pertama, wawasan terhadap arti atau nilai tindakan, dan yang kedua adalah wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang. Nah, wawasan ini berkaitan dengan pengetahuan, sikap mental atau emosi dan kesungguhan, baik itu yang berasal dari proses sosial maupun dari sistem keluarga itu sendiri. Hubungan wawasan terhadap arti. Nah, wawasan terhadap arti dipengaruhi oleh masalah kemiskinan atau ekonomi, pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh sebelumnya, serta wawasan keberhasilan. Ditinjau dari segi ekonomi, masyarakat miskin memandang arti makanan umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, sedangkan masyarakat yang berkecukupan memandang bahwa makanan di samping berfungsi memenuhi kebutuhan biologis juga menunjukkan status sosial. Orang kaya kadang menyajikan makanan dengan beraneka ragam dan berlebihan. Terus ditinjau dari segi pengalaman, masyarakat yang sudah terbiasa mendapat pelayanan kesehatan pada umumnya memiliki wawasan terhadap gizi dan kesehatan yang lebih baik. Melihat contoh-contoh keberhasilan dari tetangga dan masyarakat, keluarga tersebut akan mempunyai wawasan yang positif terhadap kesehatan dan gizi. Kemudian wawasan terhadap ancaman rasa lapar dan gizi kurang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama informasi yang tersedia, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pendapatan, terus umur dan etnis, serta lain-lain. Nah, adapun tujuan pendidikan gizi adalah untuk mencapai status gizi yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, pentingnya kita memperhatikan perilaku makan yang positif dengan berbagai macam intervensi dan kebijakan yang mantap. Keterpaduan dari lintas sektoral dan program kesehatan sangat mendukung upaya peningkatan status gizi pada masyarakat. Nah, itulah tadi pembahasan materi saya, yaitu perilaku dan sosial budaya yang membantu terjadinya masalah gizi dan kesehatan. Semoga dengan adanya video ini kita bisa memahami dan mengambil pelajaran dari video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.